ngawiti jomblo ngirim rayuan kelawan muji marang sang mantan kang gawe semangat ugi kemenangan rina wengine tansah kelingan rina wengine tansah kelingan duh para jomblo priya wanita aja mung main Pokemon bloko mbok yo FB nan WhatsAppan kanca menawa mantanmu balik nang sira menawa mantanmu balik nang sira rungokno akeh usaha nggo nglalekake blokir FB ne karo liyane nanging nyatane seh kelingan wae akhire akun palsu digawe duh para dulur jong lalekake wajibe nulung sing jomblo kae aja dibuli aja diece mengko frustasi baikon diombe sing mesake sing terakhir mantane nikah modiar ngamo akhire nekat marani nang resepsine agawe kisruh wedi tamune dicekel banser benjut sirahe lo jomblo mesake mentole le nasib rantai wae jodohmu diatur oleh Allah amin. Kalau kamu nggak ketemu jodohmu barangkali kamu yang susah diatur tak kandani lanang kok rawani rabi ki syaratnya namung kalih sinten lah ning Jombang ki ana siran anyar mbok gitu rawani rabi nangis uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan apa to lele goblok kok iki kan rabi ora gelem aku arepe nambah bojone Gus Miftah pinten siji nambah apa ora nunggu takdir kalau memang takdirnya ada ya saya tidak bisa menolak takdir kalau tidak ada takdirnya saya menciptakan takdir saya sendiri tapi jujur lah masalah rabi meneh niku Kiai NU paling jerih tak kandhani senajan to ketua tanfite cedhak karo Bandungan kuwi kelasé mung kaya tikus apa kuwi mlebu mertu lenge mung siji tak kandhani oh bojone telu tau masalah salaman tulur dikancani bojone telu Masya Allah Kiai nyuwun ijazahe nggih gagahi baru Kiai tenan iki pokoknya kula takdim, pokoknya kula njaluk amalane pokoknya
Tenan, soalnya napa wong wedok niku luwih kuat daripada wong lanang tak kandhani. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan lebah untuk membawa sebotol madu, tetapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu tak kandhani. Wong wedok iki nampuh tenan kok, pabrik susu loro digawa dhewe tak kandhani. Wong lanang iki ringkih nggawa ndok lore sambatan karo manuk. Kula ki lak ngereh-ngereh bojo kula iki. Kula Jumatan ning masjid tak sindiri anakku. Hormati ibumu, ibumu, bapakmu, kata Rasulullah. Begitu pulang dari masjid anak saya tanya, yang harus dihormati siapa, Abah? Ibu, bapak. Bapaknya beroleh 1, ibunya 3. Kono ngomong karo mbokmu, oke. Ojo kula rajang-rajang terong, anak kula matur, bun, kata Abah di masjid tadi, bapak 1, ibunya 3. Kenapa Abah kok ibunya cuma 1? Apa jawaban istri saya? Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3 gimana, Dek? Ya dipotong-potong, bun. Kono ngomong biapamu, Bang. Kere. Rasido aku. Apa yang pisannya loroy? Kudune wong wedok ki paham kok. Wong lanang kuwi imam, Bu. Wong wedok kuwi makmum sing apik kuwi manut karo imam. Imam yang baik itu yang diikuti oleh banyak makmum. Ngono. Mila wong lanang kuwi duwe prinsip bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek, diwaca angel diguwak dosa. Mila la ana Quran suwek disimpen, sing diwaca Quran sing anyar. Menang tanpa dia, yes. Napa? Punya ini wonten? Ya ora apa-apa. Wong anu kan aku ya ora ngerti. Loh, Pak Kiai niku iso dadi ketua tanfid lah mergo dongane bojone ta? Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Maka insya Allah istri saya tetap 1 di Jogja, 1 di Semarang, 1 di Lampung, insya Allah. Langsung rondone aku daftar, moh rondo tua daftar. Aku rabi karo rondo tua teneh aku mati dhisik. Ngopo keracunan? Apa susu kadaluarsa? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, untuk menyikapi perkembangan zaman Kanjeng Nabi bil lisan, yang kemudian saya terapkan khatibun nas bi qadri uqulihim. Aku ngaji karo ibu-ibu bapak bahasanya seperti ini. Kalau dengan mbak-mbak di lokalisasi downgrade, kalau saya ngaji dengan Deddy Corbuzier upgrade. Dunggahke. Wong nek bocah pinter sih. Oh lah jenengan takoni Deddy Corbuzier mumet Kiai. Pertanyaannya itu luar biasa. Salah satu pertanyaan dia kepada saya sehingga dia mantap masuk Islam apa? Gus, saya mau tanya. Ini tanpa persiapan syuting padahal. Saya tanya begini, kenapa ajaran agama itu tidak semuanya rasional? Contoh nih, Nabi Ibrahim diperintah untuk anaknya menyembah Ismail, itu kan gak rasional. Nabi Musa ngelawan Firaun, belah segoro, gak rasional. Nabi Yunus dipangani wak, orang mati, orang rasional. Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, gak kebakar, gak rasional. Tapi kalau Nabi Isa jalan di atas air itu sulapan, saya juga bisa. Wah, tak bukti Bu, Deddy Corbuzier itu bisa berjalan di atas air dengan triknya dia. Mergo bocahnya pinternya ra umum. Akhirnya dia tanya sama saya begini, kok bisa ya? Dan subhanallah Pak, tadi saya mau ngaji di titik pertama di Kalidoh. Itu tadi Hotman Paris Hutapea telepon saya Pak, video call. Mang dongake muga-muga Hotman Paris Hutapea iso mlebu Islam. Saya itu bersyukur Kiai, hampir setiap hari setelah saya mengislamkan Deddy Corbuzier, tiap hari menuntun orang syahadat. Malam minggu kemarin ada 5 orang dari Jerman, Ciceran namanya, perempuan janda,
Dia dulu benci dengan Islam, tapi gara-gara ndelok YouTube kula seneng masuk Islam. Dari Kediri orang Cina, Simon Dion. Dari Semarang kemarin ada namanya Mas Andri, katanya malam hari ini datang. Coba kalau ada Mas Andri silakan ke panggung. Andri, dia bilang begini, kenapa kamu masuk Islam? Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan kok tidak menakutkan. Ada namanya Mas Andri di sini. Andri, ada Mas Andri, sini Le, masuk ini Le. Tepuk tangan untuk Mas Andri, Masya Allah, ini sahabat baru kita ini. Sebelumnya saya mengislamkan siapa Pak Kiai? Anthony Scott Dory dari Australia. Datang jauh-jauh dari Australia. Dari Jerman naik pesawat 15 jam. Ini besok lagi ada yang dari Malaysia. Masya Allah. Ini hidayah yang luar biasa. Makanya nyuwun sewu. Di Andri, ono ra wonge? Ada? Oh nggak ada. Nanti kalau ada silakan naik ke panggung. Dan ini teorine wong NO le. Maka dakwah kita itu menyenangkan. Apa jawaban saya kepada Deddy Corbuzier? Bro, dalam Al-Quran itu ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah apa? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Maka orang belajar agama, akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Saya jawab sama Dedi, kenapa tidak semua ajaran agama rasional? Karena kalau semua ajaran agama itu rasional, berarti tidak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Maka kemudian dia mengatakan apa? This is so amazing for me. Otak murahnya enggak, Dia mengatakan ini begitu amazing bagi saya. Iya. Maka kemudian saya tanya sama dia, coba kamu sekarang perhatikan, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dia jawab, dari mata turun ke hati. Kamu salah. Kenapa saya katakan salah? Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kalian semua tidak akan pernah cinta kepada Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah cinta dengan Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah bisa merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Maka yang benar itu cinta dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, seburuk apapun yang dicintainya akan terlihat indah di matanya. Masya Allah. Aku biasa ngerayu londe kok ada. Kan itu pemahaman Iqra bismi rabbik itu seperti itu, Kiai. Lah orang-orang NU itu kan unggul di dalam wilayah spiritualitas. Maka kalau saya ngaji sama teman-teman Muhammadiyah, apa bedanya wong NU karo Muhammadiyah? Lah wong NU kuwi biasane gede atine, wong Muhammadiyah biasane gede akale kon ndase kepiye lho. Cangkeme mantep ndase. Mila jenengan pirsani, lak wong NU niku diajak nglakoni amaliyah. Ayo nduk ngaji nggih tampa kanthi lillahi ati. Lak wong-wong di luar NU dadak takon, iki dalile apa? Dadak takon, wong NU ayo tahlilan. Nggih, sami nawatokna. Orang ini Andri ini. Ini sahabat baru kita yang baru masuk Islam ini. Mriki Mas Andri. Ini le. Shallu ala Nabi Muhammad. Mas Andri duduk sini. Ini baru kemarin malam minggu pahing di pondok. Jadi 5 orang tanpa janjian, 1 dari Jerman, 1 dari Kediri, 1 dari Semarang, 2 dari Jogja. Tahu-tahu datang ke panggung. Gus, saya minta diislamkan. Sama ketika saya baru pulang dari Taiwan ngaji di Cikarang sama teman-teman PCNU Cikarang. Ada orang Katolik, tak pikir orangnya mau marah datang ke panggung, wajah menakutkan. Ngapa Mas? Aku jaluk Islam. Halah aku. Tetap bengok aku. Kan aku kaget aku. Coba saya minta mic 1 sebelum saya lanjutkan. Saya mau ngobrol sama Mas Andri. Ini betapa kemudian dakwah ala ahlus sunnah wal jamaah itu bisa diterima oleh semua golongan. Rondone rasa melu-melu rondone. Coba dicek. Tes. Ya. Mas Andri nama kompletnya siapa? Andre Budi Setiawan. Budi Setiawan. Dulu baptisnya apa dulu?
Dulu Stefanus. Stefanus. Andre Budi Setiawan. Lah kayak Saverius kayak. Dulu Mas Andre agamanya apa? Katolik. 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 Pertama kali kenal dengan Islam sejarahnya sampai ngerti Gus Miftah gimana? Awal pertama itu dulu ceritanya agak panjang, gue cuma saya. Coba setelah subuh. Awal ceritanya saya kepengen kan ngobrol sama Tuhan. Tuhan tunjukkan agama saya yang paling pantas buat saya. Suatu saat kelak saya akan meninggal, tunjukkan agama apa yang paling pantas buat saya. Tiap hari jam 1, jam 2 itu saya keluar rumah. Keluar rumah belum kasih jawaban juga. Saya doa juga terus, saya minta sama Tuhan terus. Akhirnya saya di teras duduk ketiduran. Bukan teras kafe tuh? Enggak. Kalau teras kafe itu kan jelajan pengajian saya gitu loh. Itu pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Wow. Kene muslimat. Pahit. Nah terus teras. Nah, akhirnya saya di teras, saya duduk. Mungkin kecapean, doa udah terlanjur malam. Saya dikasih ngimpi sama Tuhan. Ngimpimu apa boleh? Ngimpi saya itu saya di tengah-tengah padang Arafah. Cuma hanya ada unta sama buah kurma. Mungkin itu yang Tuhan ngasih petunjuk buat saya kalau saya harus masuk Islam. Terus akhirnya delok YouTube Gus Miftah. Akhirnya saya lihat Gus Miftah, saya cari siapa yang bisa membimbing saya di jalan yang baik, Islam yang tidak suka keras, yang ramah, yang baik hati lah pokoknya lah. Akhirnya itu saya kan jarang buka YouTube. Tahu-tahu Gus Miftah yang ceramah di Purwokerto. Di Purwokerto, iya. Itu yang pertama kali saya bilang, lak wong menang sombong jenenge Jumawa. Lak kalah ngaku kalah jenenge Legowo, tapi lak kalah ngaku menang jenenge Cangkeme. Aku nyeritain ngaji di Purwokerto itu. Salah satunya itu terus. Salah satunya itu. Mungkin dari YouTube itu tadi, menginspirasi saya. Mungkin inilah Gus yang cocok buat saya membimbing untuk. Alhamdulillah. Makanya ketika Mas Dedi itu mau masuk Islam, seminggu sebelum masuk Islam telepon saya, Kiai. Bro, saya mantap masuk Islam. Saya tolak kok, Bu. Jangan. Loh, kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson. Berat. Cukup aku saja, karena saya nggak mau orang masuk Islam main-main. Makanya begitu Mas Andre mau syahadat, kamu nggak ada paksaan, nggak ada. Masuk Islam sukarela, iya. Jangan main-main dengan agama Islam. Saya tidak pernah memaksa siapapun. Saya hormat kepada agama apapun. Jadi kemudian tanya, kalau saya harus masuk Islam gimana Gus caranya? Gampang, bro. Besok wajah Islammu itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya lebay, Islammu lebay. Ada Gus, ada. Jamaah lebay. Oh jamaah, alhamdulillah. Islammu ramah, pintu masuknya ramah, maka Islammu akan penuh dengan keramahan. Islam yang menyenangkan, bukan Islam yang menakutkan. Kemudian Dedi jawab apa? This is you. Kalau memang saya harus masuk Islam dengan pintu yang menyenangkan, itu adalah kamu, kata dia. Oke, kalau gitu kita masuk Islam. Kapan? Waktu itu kita cari jadwal, semua TV telepon dia. Live Gus di TV, live di TV. Ternyata terbentur dengan regulasi KPI. Orang pindah agama tidak boleh dijadikan konten televisi. Begini minggir oleh nutupi rondo kayak lo. Akhirnya begitu dia bersyahadat di tempat saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia peluk saya nangis, itulah jalan hidayah. Iya, rondo gitu. Rewet baik maksudnya. Maka mohon maaf, berangkat dari kasus-kasus ini Kiai, saya mohon maaf teman-teman muda-mudi, teman-teman IPPNU atau siapapun malam hari ini yang punya media sosial,
Kalau dulu zaman Kanjeng Nabi dakwah bilisan, zaman Utsman bil kolam, zaman Wali Songo dengan budaya, hari ini kita harus dakwah bil medsos. Contohnya Mas Andre ini masuk Islam, wasilahnya adalah Syekh YouTube. Kalau saya ngaji di Korea Selatan mereka bilang wali YouTube-nya datang. Karena mbak-mbak TKW itu kalau mereka bekerja di malam hari, hiburannya nonton YouTube-nya Gus Miftah. Maka apa? Kalian punya medsos, mohon maaf, dakwahnya orang NU bil medsos itu kalah dengan Minhum, ya. Channel NU itu YouTube-nya penontonnya paling tinggi. Ada Gus Miftah, ada Gus Muwafiq, ada Gus Bah dan seterusnya. Tapi mohon maaf, nomor 2 sampai nomor 10 itu mereka. Kita kalah. Makanya kalau kemudian pengen dakwah kita berkembang, ayo medsosnya ditingkatkan. 1 menit bisa merubah dunia. Ketika saya sholawatan di depan mbak-mbak yang berbaju seksi di Bali, itu merubah orang-orang Eropa. Saya diundang ke Belanda. Wajah Islam berubah ketika saya melihat Gus Miftah sholawatan di kafe. Dulu menurut saya Islam itu keras, Islam itu penuh dengan kekerasan, tapi ternyata bisa diterima di dunia malam. Subhanallah. Masa gak kita maksimalkan? Kowe akun-akun Instagramnya kiai-kiai di follow, sing mau follow malah Nikita Mirzani, sing mau delok apa nih malah kerotone. Digunakan yang maksimal. Saya pulang dari Taiwan, begitu saya nggak bisa tidur di pesawat, saya jadi ingat surat Yasin ayat 60 kalau nggak salah. Kenapa di situ Allah mengatakan al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Waktu itu saya mikir, kenapa mulutnya dikunci, yang diminta ngomong itu tangannya. Ingat, hari ini banyak orang berdosa gara-gara tangannya, gara-gara jempolnya, gara-gara jari-jarinya. Untuk apa? Posting yang tidak penting, menghujat, mencela, mencaci, menghina dengan menggunakan jempolnya. Harusnya medsos itu menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridhonya, bukan malah mendapatkan murkanya. Caranya bagaimana? Postingan sing apik-apik. Lawang muslimah jam 10 bengi bojone rung mulih malah posting status aku kedinginan nih. Maksudnya apa? Diwaca ketua tanfid, dikomentari tak kancani po. Iya ta. Akhirnya aku melu komentar WK. Wek. Coba yang bagus, jangan lebay dengan medsos. Bulan poso degan di foto posting ning Facebook. Nyuwun sewu, gas 3 kg diposting ning Facebook. Siang-siang begini lihat tabung gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Apa matamu ki katarak? Ya kadang-kadang kurma ki lho difoto ning piring, ning dhuwur piring diposting ning Facebook. Wow, kurma, padahal apa? Coro. Ini kan anfaedah, tidak ada faedahnya. Ayo, kita semuanya bisa dakwah. Dakwah itu bukan profesi, tapi semua profesi harus berdakwah. Orang kudu kaya Gus Miftah blusukan ning lokalisasi. Nggak harus. Cukup dengan HP-mu dari rumah, cukup dengan Facebook-mu, cukup dengan Instagram-mu. Ayo teman-teman Ansor, kita sadar bermedia. Karena kita ketinggalan, Pak. Kayak kemarin begitu saya diserang soal khilafah, akhirnya saya ngomong sama teman-teman NU, baru ada respon. Terlambat, sementara kita sudah diserang habis-habisan sama mereka. Naudzubillah min dalik. Maka kalau kalian pengen menyelamatkan agamamu, pengen menyelamatkan akidahmu Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, jadikan media sosial sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ngetik sing api-api,
Coba dilihat dalam surat Yasin ayat 20 atau 21 itu ada ayat indah, Kiai. Waja'a min aqsal madinati rajuli yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Telah datang dari sudut kota seorang laki-laki yang banyak tafsir menyebutkan rajul ini namanya siapa? Habib Suro An-Najjar. Dia hanya tukang tebang kayu, tapi meninggalnya ditangisi oleh malaikat. Kenapa? Karena Habib Suro An-Najjar ini sering ngajak orang untuk ngaji. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin, ayo melu ngaji para utusan kan. Kowe iso seperti Habib Suro ini meninggal ditangisi oleh malaikat, padahal dia bukan wali, dia bukan nabi, dia bukan kiai. Meninggalnya menggegerkan penduduk langit. Kenapa? Karena sering ajak-ajak mangkat ngaji, mung panitia pengajian. Awakmu punya medsos, yuk besok pengajian karo Gus Miftah. Ngene Gus Miftah malam minggu paling ono pengajian rutin kitab hikam. Ayo malam mangkat ngaji. Kelasmu kaya Habib Suro An-Najjar. Sing mau delok malah sepep-sepep. Yo ngalah malah ngomong beribik rondo. Lah kula diberibiki biasa. Kula niku membuka DM anyar di sini, Gus, tolong nikahi aku dong, jadikan aku yang kedua. Sorry, aku ngono. Aku ngono. Ya rondo-rondo tua nggih apa aku ngono. Maka malam hari ini saya mengajak semuanya dakwah bil medsos. Tugas teman-teman Ansor di Semarang, ayo Le, kalau bila perlu membuat pelatihan bagaimana kita bermedsos yang cerdik. Insya Allah akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan tetap tegak di negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kaya ngajine Gus Miftah, aksi bela tauhid tahlilan, aksi bela nabi maulutan, aksi bela negara istighosahan, aksi bela ulama manakipan, aksi bela Quran semaan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela santri putri ya lamaran. Rame soalnya apa? Itu bil medsos. Saya nolak mereka yang mengatakan tahlilan bid'ah. Saya sindir, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Kan kurang ajar. Lama-lama kan ngeri. Sarung oleh, sarungan oleh, sempak oleh, sempakan oleh, kotang oleh, kotangan oleh. Ya gondal gandum. Apa meneh kaya muslimat. Halah. STNK setengah tua neng kewer-kewer. Maka malam hari ini sudah jam 1:30. Aku kesel bro. Kita berdoa sama Allah. Saya ajak solawat hasbi robbi jallallah. Ini sekaligus ijazah untuk kita semuanya. Dibaca minimal habis sholat 3 kali, ditutup dengan Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi 11 kali. Insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pulang sebelum kita membaca salawat ini. Hasbi Rabbi Jallallah, tidak ada penolong bagiku kecuali Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Awakmu doyak debt collector, wacak kayak gini. Bayar. Hasbi Rabbi Jallallah, bayar. Ma fi qalbi ghairullah, macane ping pira nganti debt kolektore minggat takkan. Maka Bapak Ibu, sebelum nanti saya minta Pak Kiai berdoa, yuk kita membaca sholawat hasbi Rabbi bersama-sama. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya berdiri, monggo. Pak Kiai diaturin dongo. Mikir. Makin bareng hasbi Rabbi. Monggo Kiai. Pak selawatan biyen kali jamaah nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang khusyuk kita bersolawat untuk Indonesia. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga bangsa Indonesia. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Nur Muhammad
Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Terakhir Hasbi Rabbi Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha Monggo Kiai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى ليوم الدين آمين يا الله اللهم يا الله تقبل وأوصل وبلغ صواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما حمدناه وما كبرناه وما صليناه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى أرواح جميع من ذكرت معهم وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع مشايخنا ومشايخنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم عنهم اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وقهم من فتنة القبر ومن عذاب النار حتى تبعثهم إلى جنتك يا الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله عند الميزان لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلوبنا وترفع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا وتلهمنا بها علم اللدني وتكرمنا بها بالشهادة والكرامة مع ذريتنا وتكثر بها أموالنا وأصحابنا وأتباعنا وتلامذنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بعدد ما خلقت ورزقت وما توحيت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين اللهم يا الله إنا نسألك صفة الفاتحة ورحمة الفاتحة وكرامة الفاتحة ودرجة الفاتحة ودواء الفاتحة
al-Fatihah wa fadilat al-Fatihah wa ilham al-Fatihah wa mu'jizat al-Fatihah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi umurina, barik lana fi arzakina, barik lana fi ulumina, barik lana fi dhurriyyatina, barik lana fi hayatina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ala hadiniyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.